Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Atabrizi dari kelas metode penelitian untuk bisnis A, NRP 091059. Di sini akan mempresentasikan tentang self study, analisis data penelitian, dan uji statistik. Analisis statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian satu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu grafis dan numerik. Untuk grafis sendiri bisa disajikan dengan bentuk seperti histogram, pie chart, GIF, polygon, dan juga diagram batang daun. Dan untuk numerik bisa disajikan dengan center tendency, fractal, skewness, dan juga pengukuran peruncinan atau dispersion. Untuk contoh statistika deskriptif adalah pie chart seperti yang ada di sini. Yang kedua yaitu analisis univarat atau analisis yang menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univarat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Untuk rumus dari univarat tersebut adalah persentase sama dengan jumlah kejadian pada responden dibagi jumlah seluruh responden dikali 100%. Adapun untuk rumus perhitungan dalam analisis univarat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, polygon frekuensi, diagram lingkaran, dan diagram batang. Selanjutnya ada analisis univarat. Apabila telah dilakukan analisis univarat, hasilnya akan diketahui karakteristik atau distribusi tiap variabel dan dilanjutkan dengan analisis univarat. Analisis univarat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah menghitung koefisien korelasi dan analisis regresi. Koefisien korelasi adalah teknik asosiasi statistik di mana kekuatan hubungan antara dua variabel akan diamati. Dan analisis regresi adalah digunakan untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel yang berbeda. Berikut adalah rumus untuk menghitung dari analisis univarat. Selanjutnya, setelah analisis univarat hanya menghasilkan hubungan antara dua variabel yang bersangkutan, yaitu independen dan variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan lebih dari suatu variabel independen terhadap satu variabel dependen harus dilanjutkan lagi dengan menggunakan analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan kita untuk melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Nah, untuk rumusnya multivariat adalah koefisien determinasi dibagi jumlah data atau kasus min 1, lalu akan dibagi dengan 1 min koefisien eliminasi, dan dibagi N dikurangi jumlah data atau kasus dikurangi 1. Nah, untuk melakukan analisis multivariat sendiri ada beberapa analisis, yaitu analisis faktor, cluster, varian, diskriman, dan juga redundasi. Nah, untuk implementasi dalam penelitian saya adalah sebagai berikut ini. Topik penelitian saya adalah pengaruh rate issues terhadap volatilitas harga saham dan kinerja keuangan pada emiten BUMN 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh rate issue terhadap kinerja keuangan jangka panjang, menganalisa reaksi volatilitas pasar terhadap sentimen pemberlakuan rate issues pada satu emiten, membandingkan keuntungan dan risiko dari pengaruh rate issues pada jangka panjang dan jangka pendek pada suatu perusahaan. Dan untuk flowchart penelitiannya bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah studi literatur, yang dimana kami akan menggunakan penelitian masa lalu sebagai sesuatu yang kami pelajari sebelum melakukan penelitian ini. Yang kedua ada pengumpulan data yang diambil dari laporan keuangan, public expose, dan data historis di Yahoo Finance dan juga Stockbit. Yang ketiga adalah pengolahan data menggunakan metrik keuangan, ROE, ROA, profit margin, debt to equity ratio, cash ratio, dan current ratio. Selanjutnya adalah melakukan hasil pengolahan data, yaitu mengalahkan isu terhadap kinerja perusahaan, dan lalu akan dibuat kesimpulan dalam kondisi apa sih perusahaan itu bisa memaksimalkan aksi korporasi, yaitu rate issues. Nah, untuk variabelnya sendiri ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Di sini bisa dilihat bahwa variabel independennya adalah rate issues, dan variabel dependennya adalah volatilitas harga saham, volume pembelian saham, dan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan analisis univarat untuk mengetahui apakah ada perubahan pada volatilitas harga dan kinerja keuangan yang berbanding lurus dengan waktu dilakukannya rate issues. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.